Oke, kita ketemu di channel ini, dan ini ada satu channel yang sebenarnya saya iseng-iseng bikin, yaitu channelnya Hal Tabu nih, ya, untuk namanya Hal Tabu nih. Kenapa saya bilang iseng-iseng? Karena sebenarnya saya sudah banyak mengelola channel dan saya sendiri yang mengelolanya, jadi cukup capek juga ya. Tapi saya coba buat satu iseng-iseng dan ternyata berkembang. Ini kisaran masih ada beberapa minggu ya. Pokoknya belum sampai sebulan yang ini. Dan ini sudah mencapai 991 untuk saat sekarang ini. Entah kalau saya refresh. Coba saya refresh. Oke, masih 991 subscribernya. Dan kalau saya buka di penghasilan, ini sudah lama untuk jam tayangnya. Jam tayangnya kalau nggak salah hanya seminggu lebih, sudah cukup. Pada saat itu kalau nggak salah ada 5.000 jam waktu tonton publik di sini nih. Ini kan terupdate terus ya. Sekarang sudah 7.000 di 3 bulan terakhir. Yang belum terpenuhi yang ini nih. Nah, jadi gimana caranya? Saya melakukan iseng-iseng eksperimen ini. Ini kontennya tentang hal-hal tabu di daerah-daerah dan negara-negara ya. Ini kebanyakan negara yang booming itu termasuk ini 11 larangan di Rusia. Ada Cina juga di bagian belakang. Ada ini juga 18.000 penonton. Kalau nggak salah tentang Malaysia juga ya. Tahu kan kalau di negaranya kita itu yang paling ramai dibincangkan kalau negara lain itu Rusia, karena lagi berperang dengan Ukraina. Selain itu Malaysia, karena kita tahu kan ada gimana ya kalau sama Malaysia. Di dunia maya itu selalu ada pro kontra ya tentang Malaysia dan Indonesia. Selain itu Cina, karena tahu kan kalau di politik saat sekarang ini lagi gencar-gencarnya Cina di kayak gimana gitu ya. Kayak identik dengan pemerintah, dan yang oposisi kalau nggak salah Yaman ya, tapi Yaman belum saya buat. Nah, gimana caranya agar ini naik? Yang pertama, pastinya isi kontennya itu umum. Soal negara itu semua pasti 90% lah ya. Pasti senang dengan perbincangan tentang negara-negara lain atau daerah-daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, pastinya negara lain ya. Nah, itu satu, harus umum untuk isi kontennya. Oke, bisa spesifik tapi saya rasa tidak terlalu akan bisa berkembang. Misalnya tentang kota, tentang desa. Misalnya Anda tinggalnya misalnya kota A. Paling yang nonton itu paling banyak subscribernya hanya di daerah situ saja, daerah di kota saja ya, seperti itu. Jadi itu spesifik. Jadi buatlah yang umum kontennya. Selain itu gencar-gencarlah untuk mempromosikannya di channel lainnya yang berhubungan. Misalnya ini tentang, saya contohkan ini tentang Singapura, 21 larangan yang harus dihindari di Singapura ya. Ini saya coba mempromosikan yang ini karena ini ternyata penayangannya kurang. Ternyata di Indonesia tidak terlalu banyak yang suka tentang perbincangan tentang Singapura dibandingkan Malaysia ya. Kalau Malaysia kan ada kayak dulunya itu Ganyang Malaysia ya, dan hal-hal pro kontra lainnya. Kalau Singapura kayaknya nggak terlalu diminati. Ini buktinya ya. Padahal ini sudah berapa nih? Sudah 8 hari yang lalu. Sekarang tanggal 9. Ya, 8 hari yang lalu masih penayangannya seperti ini. Nah, ini saya coba mempromosikan lewat komentar di channel-channel yang subscribernya sudah banyak. Misalnya yang ini ada Mr. Presti ya, 1 juta subscriber. Nah, saya coba berkomentar di sini. Ini baru saja nih beberapa menit yang lalu. Ini belum saya refresh ya, masih 0 detik. Nah, dari sini ini kan yang nonton di sini dan yang komen pastinya yang suka tentang hal-hal Singapura, karena di sini judul kontennya
Mr. Fristi, yaitu bagaimana kondisi Singapura dilihat dari letak geografisnya ya. Jadi ini tentang Singapura. Yang komen pastinya yang suka dengan hal berhubungan dengan konten ini ya, negara Singapura. Saya coba sini. Intinya dari 1 juta subscriber ini mungkin ada yang lihat ini mungkin kisaran 100 orang ya. Mungkin yang mau mengklik ini, yang nonton misalnya 20 orang, dan yang mau subscribe mungkin ada 5 orang. Lumayan ya kan, seperti itu. Oke. Jadi itu cara saya untuk saat sekarang ini bereksperimen dengan channel iseng-iseng saya ini, tapi kayaknya saya akan berfokus ke sini dulu karena ternyata berkembang dan ini umum. Jadi kemungkinan kalau sudah dimonetisasi nantinya ini akan menghasilkan duit yang lumayan tinggi dibandingkan dengan channel-channel saya yang lainnya. Seperti itu. Oke. Channel ini sebenarnya saya iseng-iseng juga, hanya menuangkan beberapa hal yang saya ketahui tentang teknik-teknik per YouTubean, makanya saya tuangkan di channel ini. Channel ini belum dimonetisasi karena saya sebenarnya memang tidak terlalu fokus di sini ya. Ini hanya menuangkan ide-ide ke Anda semua, apalagi YouTuber pemula. Kenapa konten channel ini belum dimonetisasi yang NBC ini? Karena saya memang tidak terlalu berharap ya. Saya berharapnya dari dari channel ini hanya bisa mendapatkan amal, karena memberikan pengetahuan buat Anda semua ya. Jadi saya mendapatkan amal dari pengetahuan itu. Kalau misalnya nanti akan dimonetisasi, itu hanya bonus menurut saya. Intinya channel NBC ini hanya untuk itu ya. Kalau dimonet alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya berharap hanya mendapatkan amal saja untuk di channel ini. Kalau yang ini, channel yang hal tabu nih, karena saya lihat berkembang, saya akan fokus dan pastinya di channel ini yang utama saya mencari duit kalau di sini nih. Jadi nge-YouTube itu bukan berarti mencari duit ya. Misalnya ada 5 channel, 4 untuk bisnis, 1 untuk beramal, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau yang channel NBC ini nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Oke. Dan kita ketemu di video yang lainnya.